warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati dengan NPM 2023 Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, NPM 2023-0201-0066. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai salah satu teknik fundamental dalam data mining, yaitu metode asosiasi dengan fokus pada algoritma a priori. Baik, itulah yang kelompok kami yang akan dipresentasikan. Selamat menyaksikan. Data mining. Mari kita mulai dengan memahami apa itu data mining. Data mining adalah proses sistematis penggalian pengetahuan, pola atau insight berharga dari tumpukan data yang besar. Dalam konteks ini, kita harus membahas association parallel mining. Tujuannya sederhana: menemukan pola barang apa yang sering dibeli atau muncul bersama. Contohnya klasik. Jika di minimarket, pembeli roti sering juga membeli selai. Hubungannya ini yang kita disebut dengan aturan asosiasi. Selanjutnya yaitu konsep metode asosiasi. Metode asosiasi secara spesifik mencari hubungan antar item dalam satu transaksi. Outputnya ada dua. Pertama, frequent item set, yaitu kombinasi item yang terbukti sering muncul bersama, seperti beras dan minyak. Maka association rules atau aturan yang terbentuk kualitas. Jika X, maka Y. Aturan ini memberikan insting yang bisa ditindaklanjutkan. Yang keempat yaitu inti algoritma a priori. Lalu, bagaimana a priori bekerja? A priori adalah algoritma yang dirancang untuk mencari frequent item set tadi secara efisien. Intinya terletak pada prinsip a priori atau prinsip anti-monotik. Prinsip ini menyatakan jika sebuah item set, misalnya kopi, gula, tidak laku atau tidak frekuen, maka item set apapun yang mengandung keduanya seperti kopi, gula, susu pasti juga tidak akan frekuen. Dengan prinsip ini, a priori bisa memotong jutaan kandidat item set sejak awal, menjadi proses perhitungan jauh lebih cepat. Yaitu saya akan menjelaskan istilah kunci. Ada 3 istilah kunci yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu support. Ini mengukur seberapa populer atau sering item set muncul di total transaksi. Yang kedua yaitu konfidensi, yang mengukur keandalan aturan. Jika saya tahu seseorang membeli X, seberapa yakin saya bahwa dia juga akan membeli Y. Ini diukur dengan perbandingan support gabungan dibagi support item X. Yang terakhir yaitu kita harus menetapkan minimum support dan konfidensi sebagai batas minimal agar suatu item set atau aturan dianggap penting. Selanjutnya, tahapan a priori. Proses a priori berjalan secara bertahap. Pertama, kita menentukan batas minimal atau minimum support. Kemudian, kita cari frekuensi satu item set, bisa disebut dengan L1. Dari L1 kita generasi kandidat 2 item set, bisa dibilang dengan C2. Lalu dihitung supportnya untuk mendapatkan L2. Proses ini diulangi LK ke CK plus 1 ke LK plus 1 sampai tidak ada lagi item set yang lolos setelah semua frekuensi item didapat. Barulah kita bentuk aturan asosiasi dan hitung konvensinya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan
beberapa contoh perhitungan. Mari kita lihat contoh sederhana. Kita punya 4 transaksi dan kita tetapkan min support 50% di langkah 1. Kita hitung support item tunggal A dan B dan C karena semuanya 75%, lebih dari 50%, maka ketiganya lolos atau dalam kurung L1. Selanjutnya di langkah 2 kita gabungkan menjadi dua item set. Item set dalam kurung A dan B atau A dan C dan B dan C semuanya lolos berbentuk L2. Di langkah 3 kita bentuk A dan B dan C. Namun supportnya hanya 50% atau di dalam kurung hanya 1 dari 4 transaksi, yang berarti tidak memenuhi batas minimal. Sesuai prinsip a priori iterasi berhenti. Selanjutnya, pembentukan aturan. Terakhir, kita bentuk aturan asosiasi dari L2. Ambil contoh B, C dengan support 75%. Misalnya, kita tetapkan min konfidensi 80% untuk aturan B ke C. Konfidensinya adalah 100. Aturan ini sangat kuat, artinya setiap kali B dibeli, C juga dibeli. Karena 100% lebih besar dari 80%, aturan ini diterima. Sebelum saya menutup, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu. Kelebihan a priori adalah unggul karena mudah dipahami dan sangat efektif memangkas kandidat. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah terletak pada efisiensi E atau O pada dataset yang sangat besar dan padat. A priori harus sering memindai basis data dan proses kandidat generationnya menjadi sangat intensif, yang membuat waktu kompetisinya lama. Kesimpulannya ialah a priori adalah landasan algoritma asosiasi. Ia memberikan kita kemampuan untuk mengubah data mentah transaksi menjadi aturan penting, seperti jika X ke Y melalui proses perhitungan support dan konfidensi yang sistematis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.